Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita melanjutkan serial pembahasan dari Hakibah Fiqh Siyam wa Asrarihi, paket pembelajaran fikih puasa dan rahasia-rahasianya sesuai dengan mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah. Dan kita masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat puasa. Pada pembahasan kali ini kita melanjutkan syarat sah dari puasa. Maka syarat puasa ada dua, yaitu ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib sudah kita bahas, kemudian sekarang kita mulai membahas syurutus sihah, syarat-syarat keabsahan puasa seseorang. Dalam artian, jika terpenuhi syarat-syarat yang akan kita sebutkan, maka dianggap puasa orang tersebut sah. Namun sebaliknya, jika tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut, maka puasanya tidak dianggap sah. Faqala al-musannif rahimahullah syurutus sihah, syarat sah. Yang pertama adalah Islam. Maka orang kafir tidak sah ketika dia berpuasa Ramadan dengan niat puasa Ramadan. Tidak dianggap sah dan tidak diterima amalnya. Baik. Alasannya kenapa? Alasannya karena orang kafir tidak sah niatnya. Termasuk syarat sahnya niat adalah keislaman seseorang. Sedangkan kalau dia kafir maka niatnya tidak sah. Sedangkan kalau niatnya tidak sah, maka ibadah itu tidak dianggap sah. Kemudian yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Maka orang yang gila, maka puasanya tidak dianggap sah. Maka misalkan ada orang yang dia gila di siang hari di bulan Ramadan, maka puasanya tidak dianggap sah. Kemudian syarat yang ketiga adalah an-naqa'u, suci atau bersih, dari yang pertama haid, darah haid, yang kedua nifas, darah nifas. Maka wanita yang di siang hari bulan Ramadan dia mengalami haid atau di siang hari bulan Ramadan keluar darah nifas darinya, maka puasanya tidak dianggap sah. Puasanya tidak dianggap sah. Bahkan kalau misalkan ada wanita yang haid dengan sengaja dia melakukan puasa di bulan Ramadan padahal dia tahu dia haid, bisa jadi dia malah berdosa. Kemudian syarat sah yang keempat adalah qabiliyatul yaumi lisaum. Bisanya hari tersebut untuk dipakai berpuasa. Maksudnya apa? Maksudnya puasa itu dianggap sah jika harinya tersebut memang boleh untuk berpuasa. Memang boleh untuk berpuasa. Maka kalau harinya itu adalah hari Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan juga hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, maka hari-hari ini termasuk hari-hari yang tidak boleh untuk berpuasa, wala taqbalu hadhil ayyam as-saum, dan hari-hari ini tidak boleh untuk berpuasa. Maka kalau ada orang yang berpuasa di tanggal 1 Syawal atau di tanggal 10 Dzulhijjah hari Id, atau di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari tasyrik, maka puasanya tidak dianggap sah. Puasanya tidak dianggap sah. Adapun hari yang lain, maka puasanya dianggap sah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah rukun puasa. Maka di sini musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 rukun dalam berpuasa. Qala arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Ya, as-shaim disebutkan dalam rukun-rukun puasa karena tidak mungkin ada tasawur puasa kecuali harus ada orang yang berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah suatu yang sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi, yaitu tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan makan, tidak melakukan minum, tidak melakukan jima dan pembatal yang lainnya. Maka puasa itu sifatnya maknawi. Maka butuh sesuatu yang sifatnya hissi untuk menunjukkan bahwasanya itulah puasa. Makanya as-shaim masuk dalam kategori rukun dalam puasa. Kemudian yang kedua adalah an-niyah. Niat adalah rukun puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal tergantung niatnya.
Dan nanti ada perincian masalah niat yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-imsak 'anil muftirat. Termasuk rukun dari puasa adalah menjaga, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ini termasuk rukun dari puasa itu. Adapun pembatal puasa akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Baik, kemudian pembahasan di sini ada perincian dalam masalah niat. Musannif di sini membagi an-niyah ada dua, niyatul fardhi wa niyatul nafl. Niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Maka niat yang pertama adalah niyatul fardhi, niat puasa wajib. Niat puasa wajib memiliki syarat-syarat yang disebutkan di bawahnya di kolom yang hijau gelap itu. Syurutuha, syarat niat wajib. Kalau puasanya puasa wajib, maka syaratnya ada 3. Yang pertama at-tabyid. At-tabyid maknanya adalah niat di malam hari sebelum terbit fajar. Niat di malam hari sebelum terbit fajar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitin niyah qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin. At-ta'yin maknanya adalah penentuan hari tersebut. Penentuan hari tersebut atau penentuan puasa yang akan dia lakukan. Dia mau puasa apa? Maka kalau puasa Ramadan, maka puasa Ramadan. Ya, kalau puasa Ramadan, maka puasa Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Ya, kalau dia mau melakukan sesuatu yang wajib, maka harus ada niat wajibnya. Yang ketiga, at-takraru likulli yaumin. Pengulangan di setiap hari. Yang pertama dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya niat puasa harus dilaksanakan di setiap harinya. Niat puasa Ramadan harus dilaksanakan di setiap harinya. Mengapa demikian? Karena ibadah puasa dari satu hari ke hari yang lain selama bulan Ramadan adalah ibadatun mustaqillah. Adalah ibadah yang berbeda-beda. Ya, ibadah yang berbeda-beda. Yang mana tidak boleh seseorang itu niat di awal Ramadan puasa selama 1 bulan kemudian tanpa niat. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i harus apa? Harus meniatkan di setiap hari Ramadan. Namun kendati demikian, para ulama para fuqahauna menyampaikan tetap disunahkan untuk niat selama 1 bulan penuh di awal Ramadan. Ya, khurujan min khilafi al-Imam Malik rahimahullah, keluar dari khilaf Imam Malik yang menganggap bahwasanya niat yang dianggap adalah 1 bulan penuh. Dan juga sebagai bentuk kehati-hatian, sebagaimana yang disebutkan para fuqaha, ya, bisa dilihat dalam Fathul Mu'in juga, sebagai bentuk kehati-hatian, barangkali ada yang terlewat dari hari-hari puasa tanpa niat, maka bisa niat tadi menggantikan posisi niat perharinya. Kemudian untuk niyatun nafil, pembahasan berikutnya adalah niat puasa sunnah. Maka di sini disebutkan untuk niat puasa sunnah, ya, di situ di bawahnya ada kolom. Kolom yang pertama ada bagan, ya, bagan di bawahnya. Tasihhu, sah niat puasa sunnah qabla zawal, dengan syarat sebelum zawal. Sebelum zawal maksudnya sebelum waktu zuhur. Maka kalau ada orang dia tidak ada niatan di malam harinya untuk besok berpuasa, kemudian bangun di pagi hari, dia lihat tidak ada makanan, kemudian dia lihat jam masih menunjukkan pukul 9 pagi, kemudian baru ketika itu ya sudah saya berpuasa, maka puasanya dianggap sah kalau memang puasa tersebut adalah puasa sunnah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah salah satu istrinya, kemudian beliau menanyakan tentang makanan dan dijawab tidak ada makanan, maka beliau menyampaikan faidan ana shaim, kalau begitu saya akan berpuasa. Baik. Adapun kalau sudah lewat dari waktu zuhur atau sudah masuk waktu zuhur, maka tidak dianggap sah dan tidak boleh meskipun niat puasa sunnah. Baik. Kemudian syartuha, syarat niat puasa sunnah, husulu syarti saum min awwalin nahar. Ya. Syarat dari puasa sunnah adalah terpenuhi syarat puasa dari awal hari, maksudnya dari setelah fajar. Dalam artian bagaimana? Selama dia
sebelum niat tersebut, sebelum niat untuk puasa sunnah tidak melakukan pembatal puasa dan dia adalah orang yang sah untuk mengerjakan puasa, maka boleh untuk niat puasa sunnah. Namun apabila dia sudah melakukan pembatal puasa, maka tidak sah dia untuk niat puasa sunnah. Misalkan bangun subuh kemudian dia minum, kemudian jam 7 dia lihat tidak ada makanan, kemudian dia ingin puasa sunnah, maka di sini tidak diperbolehkan karena dia sudah melakukan pembatal puasa. Baik. Pembahasan berikutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Maka musannif di sini rahimahullah taala menyebutkan ada 7 sunnah-sunnah dalam puasa. Faqala mustahabbatus shaum. Hal-hal yang sifatnya sunnah dalam puasa. Yang pertama ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Maka menyegerakan berbuka hukumnya adalah sunnah. Menyegerakan berbuka adalah sunnah dengan syarat dia meyakini atau dia mengetahui bahwasanya memang sudah masuk waktu berbuka. Bahwasanya memang sudah masuk waktu berbuka. Namun akan tetapi apabila dia masih ragu, maka hal semacam ini tidak disunnahkan dia untuk menyegerakan berbuka, tapi hendaknya dia mengakhirkan sedikit supaya dia menjadi yakin dan dia benar-benar mengetahui bahwasanya memang sudah masuk waktu berbuka puasa. Jadi bukan hanya sekedar segera berbuka, bukan. Tapi segera berbuka ketika memang sudah tahu bahwasanya itu waktu untuk berbuka puasa. Kemudian sunnah yang kedua adalah takhirus sahur. Mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini juga termasuk sunnah dalam berpuasa, yaitu sahur ketika mendekati waktu fajar, namun tidak terlalu mepet sehingga dia ketika makan tidak tergopoh-gopoh ya, yang menyebabkan keburukan ya, seperti kesedak atau yang semisalnya. Maka cukuplah mengakhirkan sahur ini dengan waktu yang kiranya cukup dia bisa makan dengan tenang dan semisalnya. Dan landasan dari 2 sunnah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitr wa akharus sahur. Ya, au kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahurnya. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah al-iftaru ala rutab. Berbuka dengan rutab. Ya. Kalau tidak ada rutab itu apa? Rutab adalah kurma yang masih basah, kurma yang belum dikeringkan, itu namanya rutab. Ini yang paling utama adalah berbuka dengan rutab dulu. Ya. Kalau tidak ada rutab, fa'ilam yajid, maka ada cabangnya di situ, fa'ilam yajid. Jika tidak mendapati rutab, fatamrun, maka menggunakan tamr. Tamr adalah kurma yang sudah dikeringkan. Fa'ilam yajid, jika dia tidak mendapati kurma, fama'un, maka menggunakan air. Maka urutannya ada 3. Yang paling utama dengan rutab. Kalau tidak ada dengan kurma biasa, dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada baru dengan air. Ya, jadi kesunahan itu diawali dengan kurma, bukan dengan air dulu. Ya, meskipun ada air di situ, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu sabdanya beliau menyampaikan man aftara falyuftir ala tamr wa illam yajid fa ala ma. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuka hendaknya dia berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada maka hendaknya dia berbuka dengan air. Dan para ulama menyampaikan kalau tidak ada air maka boleh berbuka dengan sesuatu yang sifatnya manis, entah itu buah ataupun yang semisalnya, yang diibaratkan dengan para fuqaha dengan hulwun. Ya, hulwun. Ya. Kemudian kalau tidak ada yang sifatnya hulwun maka dengan halwa, sesuatu yang dibuat manis, seperti roti atau yang semisalnya. Baik. Kemudian kesunahan yang keempat adalah al-iktsaru minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sedekah apa yang paling utama, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan as-sadaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas dipersaksikan oleh beliau bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan.
Ya, wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Ya. Dan yang paling waktu-waktu yang paling beliau itu sangat-sangat dermawan adalah ketika bulan Ramadan. Kesunahan yang keempat atau yang kelima adalah tarkus syahwatil mubahah, meninggalkan syahwat-syahwat yang sifatnya mubah. Apa syahwat yang sifatnya mubah? Seperti apa? Seperti misalkan melihat istrinya dengan syahwat. Melihat istri dengan syahwat hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh. Melihat istri dengan syahwat hukumnya mubah. Namun kendati demikian termasuk dianjurkan meninggalkan yang semacam itu atau menyentuh istrinya. Ya, menyentuh istrinya. Ya, atau mencium istrinya tanpa dengan syahwat. Maka kalau tidak dilakukan maka ini termasuk dianjurkan. Termasuk hal yang dianjurkan, karena dalam hadis qudsi ya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ ya bahwasanya orang yang berpuasa pahalanya itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli, yaitu li ajlillah. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan meninggalkan syahwatnya karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan yang keenam adalah al-iktsaru, memperbanyak min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran, wa mudarasatuhu, dan mempelajari wa mudarasatihi, dan mempelajari Al-Quran. Selama bulan Ramadan termasuk kesunahan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, dan ini sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika bulan Ramadan Jibril datang kepada beliau, fayudarisul Quran, maka Jibril pun bermudarasah, bermurojaah bersama Nabi dari Al-Quran yang sudah diturunkan. Dan sudah menjadi kesunahan, kebiasaan para ulama orang yang soleh terdahulu, mereka mengkhatamkan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkan satu Ramadan satu kali, ada yang mengkhatamkan 2 kali, ada yang mengkhatamkan 3 kali. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam riwayat disebutkan beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari, dan begitu seterusnya selama 30 hari. Kemudian yang terakhir termasuk yang dianjurkan dalam puasa adalah saunul lisan an sayyi'il kalami wa fudulihi, menjaga lisannya dari kata-kata yang buruk dan juga kata-kata yang tidak bermanfaat. Termasuk kesunahan orang yang berpuasa adalah tidak melakukan atau tidak berkata-kata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta atau perbuatan yang buruk tercela, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli bagi orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya, dalam artian melakukan puasa. Demikian wallahu taala alam.